Dan Nabi Isa akan turun di bumi Suriah, perbatasan dengan Turki, tepatnya di Aleppo, Halab. Kenapa saya katakan demikian? Karena Rasulullah sabdakan, Nabi SAW akan turun indal manaratil bayda, di samping menara putih Syarqiyah Damaskus, di Damaskus Timur. Satu-satunya masjid yang memiliki menara putih di Damaskus Timur cuma satu, Masjid Umawi yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Yakin Nabi Isa masih hidup, Bapak Ibu? Ya, Nabi Isa akan turun, yakin? Sekarang Nabi Isa ada di mana? Ada di Tembilahan. Nabi Isa tadi kita bahas ada di sisi Allah, sedang tidur. Ya, Quran surat Ali Imran ayat 55. Bisqalallahu ya Isa inni mutawaffik. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan kau. Wafat bukan hanya mati artinya. Quran surat Al-An'am ayat ke-60 Allah menggunakan kata wafat dengan diartikan tidur. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam, dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan di waktu siang hari. Allah katakan tidur dengan menggunakan kalimat yatawaffakum. Ditidurkan Nabi Isa, wa rafuka ilayya, dan aku angkat engkau ke sisiku. Berarti hari ini Nabi Isa sedang tidur di sisi Allah. Kok bisa Ustaz tidur ribuan tahun? Gak ada masalah bagi Allah ya, untuk melakukan apapun. Tidurnya bukan di tembilahan, tidurnya bukan di inhale, tapi tidurnya di sisi Allah. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kita hitung di dunia. Di dunia ini sekarang kita hitung 2021, di sisi Allah baru 2 hari. Berarti Nabi Isa baru 2 hari tidur di sisi Allah. Berubah tidak nanti Nabi Isa ketika turun? Tidak, Bapak Ibu. Dan Nabi Isa akan turun di bumi Suriah, perbatasan dengan Turki, tepatnya di Aleppo, Halab. Kenapa saya katakan demikian? Karena Rasulullah sabdakan, Nabi SAW akan turun indal manaratil bayda, di samping menara putih Syarqiyah Damaskus, di Damaskus Timur. Satu-satunya masjid yang memiliki menara putih di Damaskus Timur cuma satu, Masjid Umawi yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin, Muawiyah tidak berbaiat kepada Ali. Dia kecewa kepada Ali, kata dia. Abu Muslim bertanya, "Ya Muawiyah, innal muslimin yubai'una Aliyan khalifatan rabi'atan min Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin lahum. Falima tubayyi'hum? Falima tubayyi'hu?" Wahai Muawiyah bin Abi Sufyan, sesungguhnya umat Islam sedang berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin. Kenapa anda tidak berbaiat? Muawiyah berkata, "Ya Abu Muslim, engkau menyaksikan, aku ini adalah saudaranya Utsman bin Affan. Dia sepupu saya. Tapi Ali tidak menghukum pembunuh sepupuku Utsman. Mereka masih gentayangan. Aku kecewa. Andaikan Ali menghukum para pembunuh sepupuku, aku akan berbaiat kepadanya." Padahal Ali bin Abi Thalib sudah mengirimkan surat kepada Muawiyah, "Datang padaku, baiat kepadaku, akan aku hukum mereka." Tapi Muawiyah memang ternyata ingin menjadi pemimpin. Dia pergi ke Suriah. Di Damaskus dia dirikan dinasti Umayyah. Dia bangun sebuah masjid yang bernama Masjid Umawi. Masjid apa, Bapak Ibu? Umawi. Masjidnya seperti ini. Gak jauh beda dengan Masjid Raudatul Muslimin, hampir mirip, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan takut nanti hampir sama masjidnya ya. Ya seperti ini nih Bapak Ibu. Sama tidak? Sama tidak Bapak Ibu? Oh tidak, oh beda ya. Oh berarti saya salah lihat. Maklum baru pertama ke sini. Nah di masjid inilah nanti umat Islam akan bertemu dengan Nabi Isa AS. Di masjid ini Nabi Isa akan turun. Karena cuma masjid ini yang punya menara putih. Masjid ini berada di Aleppo, Halab, perbatasan dengan Turki. Disinilah nanti pertemuan Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Di Turki ini nanti akan turun 80.000 bendera orang-orang Romawi. Yang zilur Rum fil a'maq aw bidabik tahta samanina rayah wa likulli rayatin 12,000 junudan.
akan turun di bumi A'maq dan Dabik. A'maq dan Dabik itu perbatasan Turki dengan Syam. Ini Syam. Ini wilayah Syam Bapak Ibu. Ini Suriah, ini ada Lebanon, kemudian ada Palestina, lalu ada Jordania, dan sebelah sini Irak. Nanti mereka Bani Rum akan turun di sini, Eropa, di bawah pimpinan kaum Salibis. Kaum Yahudi, mereka akan turun sejumlah 80 bendera. Satu bendera 12.000 pasukan. Jadi berapa jumlah mereka? 960.000 ya. Hampir 1 juta mereka akan bertemu turun di sini. Ketika itu turun berarti Turki Erdogan sudah hancur. Ya, jika itu terjadi dalam waktu dekat. Lalu kemana Erdogan? Kalau tidak syahid, beliau bergabung dengan Hamas. Karena saya pernah melihat beliau hadir bersama Ismail Haniyeh, Perdana Menteri Hamas, ya Palestina. Dan beliau berkomitmen akan memimpin kebangkitan Islam. Itu kata Erdogan. Itu yang pernah saya dengar dan saya lihat di tayangan yang kami dapatkan dari Palestina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu di mana umat Islam? Nah, umat Islam di sini. Wa imamukum minkum, pemimpin kalian adalah Imam Mahdi dari kalangan kalian. Namanya sama dengan namaku, kata Rasulullah. Yuwatiu ismu ismi. Siapa nama Rasulullah? Muhammad. Wa ismu abihi ismu abi. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Berarti siapa nama beliau? Muhammad bin Abdullah. Yamlul arda adlan wa qistan. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan. Kama muliat zulman wa jawran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kesemena-menaan. Alhamdulillah, di saat nanti beliau muncul, dunia akan aman sejahtera. Umat Islam akan aman sejahtera, bahkan hidup kaya raya. Li'annahu sayu'til mala sihahan la ya'addah. Dia akan membagikan harta tanpa menghitungnya. Jadi kita akan kaya raya, Bapak. Jadi Bapak Ibu yang sekarang cicilannya masih besar, jangan khawatir. Datang Imam Mahdi, lunas cicilan kita. Amin. Ketahuan punya cicilan tuh. Aminnya keras. Yang hari ini punya hutang, datang Imam Mahdi, amin, lunas nanti hutangnya. Amin. Oh gak tahu, kalau amin nanti ketahuan punya hutang nanti. Kapan beliau muncul? Ada banyak tanda. Selain nanti terjadi perang antara 3 putra mahkota di negeri Jazirah Arab, maksudnya Saudi Arabia, nanti akan ada berperangan Bapak Ibu. Rasulullah sabdakan demikian. Yaktatilu salasatun 'inda kanzikum, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi perbendaharaan kalian. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak raja putra mahkota. Thumma la yasiru wahidun minhum ila wahidin minhum, tapi salah satu dari 3 putra mahkota ini tidak akan pernah bisa menjadi raja. Kenapa? Karena yang menjadi pemimpin adalah Imam Mahdi. Rasulullah sabdakan demikian itu setelah wafatnya seorang raja di bumi, Ibnu Su'ad. Ya, ini Raja Su'ad bin Abdul Aziz, ya. As-Saud, Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud, maaf. Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud, pendiri Kerajaan Saudi Arabia. Beliau mempersatukan 13 provinsi, maka berdirilah pada 23 September 1932 Kerajaan Saudi Arabia. Setelah runtuhnya Turki Utsmani dan berdirinya Republik Turki yang sekuler. Bapak Ibu, termasuk Makkah dan Madinah. Dan ini adalah keturunan silsilah raja-raja Arab. Hari ini yang berkuasa adalah Raja Salman. Namun Raja Salman sudah seringkali ada upaya untuk pembunuhan. Jenderal pendampingnya sudah tidak ada. Abdul Aziz Al-Fagham adalah jenderal yang kuat yang selama ini melindungi Raja Salman. Beliau sudah tidak ada. Ketika ada seseorang yang ingin menembak Raja Salman, beliau menghalanginya dan peluru itu bersarang di tubuhnya Jenderal Abdul Aziz Al-Fagham. Maka sekarang beliau kehilangan jenderal terbaiknya. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi Ka'bah. Maka saya katakan 3 laki-laki ini adalah keturunan Raja Arab. Karena Rasul sebutkan Ka'bah. Penguasa Ka'bah siapa? Saudi Arabia, berarti kan? Ya, kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya putra mahkota. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum, tapi salah satu dari mereka tidak berhasil menjadi raja. Dulu ada 3 putra mahkota yang seperti ini, Bapak Ibu. Mukrin bin Abdul Aziz adalah putra mahkota, tapi sayang Allah menakdirkan beliau wafat meninggal sebelum Raja Salman naik. Mukrin bin Abdul Aziz naik helikopter dan helikopternya ada yang menembak sehingga jatuh dan meninggal. Beliau hancur, tubuhnya terbakar bersama terbakarnya dan hancurnya helikopter yang beliau tumpangi. Sampingnya di tengah
ada Muhammad bin Nayef. Sejak Raja Fahad berkuasa, Muhammad bin Nayef adalah orang yang mewakili urusan-urusan diplomasi dengan negara luar, urusan luar negeri. Beliau mahir dalam dunia politik. Sejak Juni 2019, saya tidak melihat Muhammad bin Nayef muncul. Ternyata beliau sudah menjadi tahanan kota. Apakah beliau masih hidup? Saya tidak tahu. Dan yang terakhir, tinggal Muhammad bin Salman. Maka inilah yang kemudian diangkat menjadi putra mahkota.